Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan APE yang berjudul Monopoli Sosial Emosional. Di sini ada saya, Bima Ditama, dan samping saya ada Mas Indro Pranomo. Di sini ada ringkasan deskripsi produk APE yang berjudul Monopoli Sosial Emosional. Yang pertama ada masalah berdasarkan hasil yang diperoleh melalui wawancara dengan guru di SD Muhammadiyah Karangkajen 2. Jenis masalah yang ingin diberikan layanan yaitu pada masalah sosial siswa. Pada aspek sosial ini ditemukan adanya siswa berinisial B yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan perilaku sosial, yang mana hal ini menunjukkan pengendalian emosi yang tidak terkontrol. Contohnya pada saat belajar, siswa meminta alat tulis pada temannya, tetapi tidak diberikan dan siswa tersebut langsung menunjukkan perilaku yang agresif terhadap teman-temannya. Selanjutnya, siswa tersebut sering menunjukkan sikap mudah marah, berteriak, memukul meja, dan bereaksi berlebihan ketika keinginannya tidak terpenuhi. Sehingga permasalahan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan keluarga yang kurang harmonis, sehingga siswa kurang mendapatkan perhatian dan dukungan emosional, sehingga siswa mendapatkan dampaknya mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang sehat di lingkungan sekolah dan cenderung terlibat dalam konflik dengan teman sebaya. Oleh karena itu, permasalahan sosial ini memerlukan layanan bimbingan individu dan kelompok untuk membantu siswa dalam mengembangkan keterampilan pengendalian diri dan empati serta kemampuan berinteraksi sosial secara positif. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan APE ini yaitu yang berupa permainan monopoli dalam mendukung layanan bimbingan konseling di sekolah dasar. Yang pertama ada mengembangkan keterampilan pengendalian emosi sosial siswa atau pengembangan emosi siswa, di mana permainan ini bertujuan untuk membantu siswa mengenali dan mengelola emosi yang muncul dalam berbagai situasi sosial, sehingga siswa mampu mengontrol reaksi emosional secara tepat dan tidak menunjukkan perilaku agresif. Yang kedua, menumbuhkan empati terhadap teman sebaya. Melalui pertanyaan dan aktivitas dalam permainan, siswa dilatih untuk memahami perasaan orang lain, juga merasakan dampak dari perilaku yang dilakukan, serta mengembangkan sikap peduli dan menghargai. Lalu yang ketiga ada meningkatkan perilaku sosial positif di lingkungan sekolah dengan cara membiasakan siswa untuk berinteraksi secara sopan, bekerja sama, dan menyelesaikan masalah secara damai, sehingga tercipta hubungan sosial yang sehat dan harmonis antar siswa di lingkungan sekolah. Selanjutnya yang keempat ada memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan reflektif, di mana permainan ini dirancang sebagai media belajar yang menyenangkan supaya siswa yang terlibat akan aktif sekaligus memberikan ruang refleksi melalui situasi sosial yang relevan dengan keadaan siswa sehari-hari di sekolah. Baik, selanjutnya ada sasaran peserta didik dalam penggunaan media APE. Ini adalah siswa sekolah dasar yang khususnya siswa tersebut lagi mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan perilaku, seperti menunjukkan sikap agresif, mudah marah, dan reaksi berlebihan saat keinginannya tidak terpenuhi. Media APE ini juga ditujukan untuk siswa yang membutuhkan pendampingan dalam mengembangkan empati, keterampilan berinteraksi sosial, serta kemampuan menyelesaikan
berbagai konflik secara positif melalui kegiatan bimbingan individu maupun kelompok yang ada di sekolah. Selanjutnya, penggunaan media APE ini diharapkan dapat membantu siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah dan membangun hubungan sosial yang lebih harmonis dengan teman sebayanya. Selanjutnya, yang dihadapi sehari-hari selain itu, media APE ini juga dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan konseling sebagai sarana pendukung layanan yang sesuai dengan karakteristik siswa dan kebutuhan perkembangan siswa sekolah dasar. Selanjutnya ada manfaat dari APE ini, yaitu manfaat dari APE ini adalah bagi layanan BK di sekolah sebagai media intervensi yang efektif dalam layanan bimbingan individu maupun kelompok, serta penggunaan APE ini dalam layanan bimbingan dan konseling sekolah dasar memberikan manfaat. Yang pertama, sebagai media intervensi yang efektif dalam layanan BK. Yang kedua, membantu siswa mengenali dan memahami emosi diri. Yang ketiga, melatih pengelolaan reaksi sosial secara positif. Yang keempat, meningkatkan empati terhadap teman sebaya. Yang kelima, membangun keterampilan berinteraksi sosial yang sehat. Dan yang keenam, mengurangi konflik sosial di lingkungan sekolah. Baik, selanjutnya ada papan media APE, monopoli sosial dan emosional. Selanjutnya ada alat-alatnya juga berupa kartu angka 1-4 dan ada pion, ada 4 buah dan 1 dadu. Selanjutnya ada kartu tantangan dan kartu kesempatan. Mainan monopoli sosial emosional. Yang pertama, kita lempar jadinya terlebih dahulu. Misalnya mendapatkan angka 4, kita mulai dari posisi start. Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita berhenti pada kotak yang ada nomor 3-nya. Setelah itu kita ambil kartu yang bernomor 3. Nah, pada setiap kartu ini di sebaliknya ada pertanyaan, dan pertanyaan ini harus dijawab langsung secara lisan pada saat permainan dilakukan. Di sini ada pertanyaan, mengapa kita tidak boleh ikut tertawa saat ada teman yang sedang dipermalukan oleh orang lain? Ya, kita tidak boleh ikut tertawa karena mempermalukan teman itu salah satu tindakan bullying ya. Jadi kalau kita ikut menertawakan berarti kita ikut membuli, seperti itu. Nah, selanjutnya kita kocok lagi untuk lanjut. Nah, jika kita berhenti pada kartu kesempatan, pada kartu kesempatan kita mengambil satu kartu, kesempatan. Di sini ada tulisan kuning. Selain ada tulisan yang di atas ini, ada tulisan kuning. Setiap tulisan berbeda-beda. Di sini contohnya, apabila kamu mengajak teman yang sendirian yang sendirian untuk bermain bersama di kantin, kita bisa maju 3 langkah. Jadi di sini jawabannya ya atau tidak. Jika ya, kita bisa melanjutkan dengan kata yang diwarnai kuning. Jika tidak, maka kita diam di tempat. Di sini kita menjawab ya, lalu maju 3 langkah. 1, 2, 3. Kartu nomor 2. Nah, menjawab pertanyaan seperti tadi. Lalu jika kita berhenti pada pada kotak tantangan, kita mengambil kartu yang berwarna kuning dengan tulisan kartu tantangan, dan sebaliknya sama seperti yang kartu kesempatan tadi, akan ada tantangan. Jika berhasil bisa maju melangkah, jika tidak diam di tempat, atau bahkan bisa di sini masuk ke penjara. Seperti contoh di sini, peragakan cara bilang tolong berhenti dengan tegas jika ada yang menjahilimu. Jika berhasil, maka kamu akan maju 1 langkah. Jika tidak berhasil, maka hanya diam di tempat. Lalu kita ambil contoh yang masuk penjara. Nah,
Yang masuk penjara ada contohnya kamu tertawa saat melihat teman jatuh, padahal itu bukanlah hal yang lucu, maka kamu akan masuk penjara dan menunggu sampai dengan satu kocokan dadu dari jumlah yang ikut bermain. Seperti itu terus sampai kembali lagi ke garis start dan itu dinyatakan menang kalau sudah kembali ke garis start. Oke, seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.